Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, hari ini tanggal 1 September tahun 2021 Masehi. Baru saja salat asar di Masjid Raya Makassar. Saya akan membagikan tazkirah mengenai keadaan Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Dituliskan dengan sangat indah di dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Yang Mulia Imam Ibnu Katsir, bagaimana Nabi Ibrahim ketika berada di dalam api. Perlu ma'asyiral muslimin ketahui bahwa api yang telah dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidaklah cukup untuk sekedar ditaruh begitu saja Nabi Ibrahim, karena sangat besarnya api itu, karena seluruh penduduk yang katakanlah waktu itu negeri Babylon atau apapun namanya, itu membawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Jadi seluruh penduduk pada saat itu ingkar kepada Allah Tabarak dan menyembah patung. Jadi setelah Nabi Ibrahim memusnahkan patung-patung dan menyisakan patung yang besar, dia meledek para penyembah patung itu ketika dia disidang dan mengatakan, tanya aja sama patung besar itu, mungkin dia tahu siapa yang telah membunuh patung-patung yang kecil. Begitulah kira-kira ma'asyiral muslimin. Tetapi orang-orang kafir itu tetap di dalam kekafirannya, walaupun mereka mengakui bahwa patung yang besar itu tidak dapat berbicara dan tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi mereka tetap menyembahnya karena mereka mengatakan itulah yang dilakukan oleh nenek moyang kami secara turun-temurun. Ma'asyiral muslimin, ketika itu Nabi Ibrahim diusahakan dilempar ke tengah-tengah api, maka muncullah ide seorang Kurdi agar dilempar dengan menggunakan manjani atau ketapel. Maka itulah pertama kalinya seseorang menciptakan ketapel untuk melempar Nabi Ibrahim ke tengah-tengah api. Ketika dia terlempar ke dalam api, maka Jibril mengatakan, apakah engkau membutuhkan aku, wahai Ibrahim? Maka Ibrahim menjawab, belum. Ketika itulah Nabi Ibrahim membaca doa-doa sehingga dapat dikatakan pada saat itu, innallaha ma'as-sabirin, orang-orang yang sabar bersama dengan Allah Tabarak. Maka dikatakan dengan sangat indah di dalam Al-Quranul Karim bahwa Nabi Ibrahim tidak dapat dibakar oleh api, dan pada hari itu seluruh api di permukaan bumi tidak dapat membakar apapun ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh api. Karena perintah Allah Tabarak kepada api adalah selamatkan Ibrahim dan jadilah sejuk, sehingga Nabi Ibrahim merasa sejuk berada di dalam api yang berkobar-kobar yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir selama 60 hari. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika ada pembicaraan tentang Nabi Ibrahim ditanya bagaimana keadaannya di dalam api, dia mengatakan bahwa seandainya dia boleh memilih seluruh hidupnya, dia ingin berada di dalam api. Begitu sejuk, begitu nyaman, begitu indah bersama-sama dengan Allah Tabarak. Ma'asyiral muslimin, ketika Nabi Ibrahim dipenjara di dalam api selama 60 hari dan dia tidak apa-apa karena ditolong oleh Allah yang berkuasa atas segala sesuatu,
dengan innallaha ala kulli syai'in qadir, maka dapat dikatakan ketika Imam Idris As-Syafi'i dipenjara pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid karena difitnah oleh seorang gubernur, maka begitulah para nabi dan para aulia senantiasa diuji dengan penjara. Tetapi Nabi Ibrahim lebih ganas penjaranya karena adalah api selama 60 hari. Imam Idris As-Syafi'i juga dipenjara oleh penguasa. Ada juga Buya Hamka juga dipenjara oleh penguasa. Di Indonesia dahulu kala sebelum kita merdeka, ada yang mulia Syekh Yusuf Al-Makassari, bahkan bukan dipenjara, dibuang ke Afrika Selatan oleh penguasa Belanda. Saat-saat ini ada Habibina Habib Rizik Syihab juga dipenjara, dan baru saja ada Gus Nur dilepas setelah menjalani penjara 10 bulan. Bahkan ada yang meninggal di penjara seperti Ustaz Maher Talibi, dan ada juga yang meninggal setelah dirawat di rumah sakit, tetapi tidak di penjara, tetapi pernah coba dibunuh dengan pisau dan ditikam, yaitu yang mulia Syekh Ali Jabir. Ma'asyiral muslimin, semua kita yang hidup ini akan dipenjara di dalam kuburan seluas 1 kali 2 meter. Tidak ada yang bisa lolos dan luput dari itu semua. Ada ribuan orang sekarang yang baru saja meninggal karena terserang COVID-19 dan sudah dipenjara di dalam kubur. Tidak ada harta, tidak ada kemewahan, tidak ada istri, tidak ada anak yang ikut. Yang ikut hanyalah amal kebajikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin berpesan kepada siapa saja agar mencermati surah Al-Fajr tentang kalimat yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Penyesalan yang mengatakan alangkah baiknya jika hidupku ini di dunia dulu aku isi dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun penyesalan itu sudah tidak berguna, tetapi itu menjadi pelajaran kepada orang-orang yang hidup agar jangan menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan ketika di dunia, karena dunia adalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang semu, fata morgana, dan dia adalah sesuatu yang diciptakan Allah untuk menggelincirkan manusia. Oleh sebab itu, hendaklah senantiasa manusia berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan lebih mencintai Allah Tabarak beserta Rasulnya. Kepada para pendukung Habibina Habib Rizik Syihab, di penjaranya Habib Rizik Syihab itu adalah satu keniscayaan, karena para ulama, para rasul itu senantiasa mendapatkan ujian yang besar. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara tanpa pengadilan, dan bahkan Nabi Yunus dipenjara oleh Allah Tabarak di dalam ikan paus, dan Allah menegaskan kalau saja dia tidak membaca kalimat pertobatan, maka dia tidak akan dikeluarkan dari dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maka begitulah kita manusia di dunia ini hanya menerima takdir yang telah dituliskan oleh Allah Tabarak. Siapa yang diuji dengan penjara, siapa yang diuji dengan penyakit, siapa yang diuji dengan kemiskinan, siapa yang diuji dengan kekuasaan, harta, tahta, semua itu adalah hiasan-hiasan dunia, sementara akhirat menunggu adalah kehidupan yang kekal. Syekh yang mulia Abdul Somad mengatakan senantiasa di dalam banyak ceramah-ceramahnya, pergilah engkau ke pinggir laut dan celupkan tanganmu ke dalam air, maka engkau akan melihat 1-2 tetes. Itulah dunia, sementara yang tertinggal di dalam laut itulah akhirat. Mari kita
lebih mencintai akhirat dengan mendalami Al-Quran dan hadis, serta senantiasa banyak mendekatkan diri kepada para ulama, menimba ilmu dari mereka. Sebab mencintai ulama dan para keturunan baginda Rasulullah adalah satu jalan menuju Shiratal Mustaqim. Saya Al-Fakir Samin Ahmad dari Masjid Raya Makassar menyampaikan, semoga memberi manfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe dan bagikan, sehingga banyaklah orang mencintai negeri akhirat. Tadi hanya 1 sampai 2 baris saja, padahal biasanya ini penuh masjid ini. Itu tandanya banyak orang lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Nauzubillah. Tetapi itulah yang terjadi pada akhir zaman. Godaan dunia begitu besar sehingga orang-orang banyak terlena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.